Kempot Keluarga Manajemen Podcast. Kempot Keluarga Manajemen Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di program unggulan kita juga di Kempot. Untuk season kali ini kita kedatangan tamu dari himpunan mahasiswa akuntansi. Dari mungkin masnya langsung bisa memperkenalkan diri sendiri. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, perkenalkan nama saya Aditya. Saya selaku ketua dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Oke. Sekarang angkatan berapa ya Mas sampai? Kalau sekarang saya itu angkatan 19, semester 6. Kesibukan sehari-hari apa? Kalau kesibukan sehari-hari biasalah kuliah, apalagi sekarang kan UTS tuh. Berarti organisasi juga sibuk? Organisasi sekarang kita lagi kita berikan, tapi untuk persiapan di bulan depan. Kalau boleh tahu, bulan depan tuh ada Untuk rencana bulan depan ya. Nah, untuk rencana bulan depan kita akan langsung kegiatan sharing session dengan salah satu pemateri dari kampus. Mungkin kita nggak bisa bocorkan dulu ya, karena nanti untuk ini akan pembahasan tentang isu-isu terbaru gitu. surprise ya? Oke. Surprise. Berarti sekarang semester 6 ya? Semester 6. Semester masa sulit ya Mas? Nggak sulit-sulit banget. Sulit banget ya? Masih berarti bentar lagi skripsian ya? Iya. Sudah PKL belum? PKL kita sudah Sudah PKL. langsung ambil dari relawan pajak. Oke. Untuk berarti ini organisasi HIMA kan? Iya. HIMA sampai jadi apa di HIMA? Kalau saya sendiri selaku ketua Oh, selaku ketua himpunan. Kita lagi ngobrol sama ketua HIMA nih. Santai-santai. Santai-santai ya. Ketua HIMA nih. Mungkin untuk malam ini kita sharing-sharing sederhana aja ya Mas ya. Iya. Beberapa hal yang mungkin terkait dengan dunia pajak, akuntansi juga mungkin bisa kita sampaikan di sini sama Mas Aditya yang sebagai narasumbernya. Mungkin kita mulai aja Mas ya. Oke, untuk bahas bisa. pajaknya. Untuk yang pertama tuh kan banyak nih orang yang belum tahu apa itu pajak. Ya. Terus dalam pajak tuh seperti apa, bayarnya seperti apa, caranya apa, pajak itu apa juga mereka belum tahu kan. Masih banyak orang awam yang belum mengerti gitu. Kita mahasiswa aja belum tahu, apalagi jurusan saya kan manajemen nggak tahu apa itu pajak gitu. Mungkin Mas bisa ceritain sedikit atau menjelaskan dikit gitu menyenggol tentang pajak. Oke, kalau kita berbicara tentang pajak itu, mungkin pajak ini seperti yang kita tahu ya, bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan utama di negara. Jadi pendapatan terbesar, makanya pajak itu sangat diprioritaskan. Nah, untuk pajak sendiri merupakan ada banyak jenisnya. Nah, baik ada pajak penghasilan atau PPH, kemudian ada pajak PPN, ada pajak tentang pertambahan nilai, ada PPNBM untuk barang mewah gitu, ada juga pajak bumi bangunan gitu. Nah, untuk itu kan tadi yang saya sebutkan itu yang tentang subjeknya. Nah, untuk objeknya itu kita mengacu pada dua. Yang pertama itu ada wajib pajak orang pribadi, kemudian ada juga pengusaha kena pajak. Nah, kalau untuk pengusaha ini, dia itu lebih pada sebuah perusahaan atau badan. Nah, mungkin kalau untuk jenis-jenis pajaknya ada banyak juga, pembagian dari PPH juga ada gitu. Kemudian dari jenis-jenis PPN juga ada, dan tarifnya juga disesuaikan dengan subjek dan ketentuan dari masing-masing pajak itu sendiri. Berarti ada kriteria khusus. Iya. Berarti hak dan kewajiban untuk membayarnya tuh kapan gitu? Mereka Oke. tahu gitu, biar tahu. Oh, saya ini udah wajib bayar pajak nih kan? Oke, kalau kita berbicara mengenai hak dan kewajiban ya, di mana hak ini kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, untuk kapan dan siapa yang dilaksanakan itu
Jadi kita harus melihat subjek pajaknya sendiri, karena seperti yang saya jelaskan tadi itu ada beberapa jenis pajak. Nah, ada pajak penghasilan nih, misalnya pajak PPH atau pajak penghasilan. Nah, di mana subjeknya ini kan penghasilan. Nah, otomatis pada saat seseorang atau badan mempunyai penghasilan, itu sudah berarti sudah harus membayar pajak. Nah, untuk besar bayaran atau nominal serta tarif pajak yang dikenakan itu disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, ada yang namanya juga PTKP, itu disesuaikan dengan statusnya wajib pajak itu sendiri atau pengusaha itu. Gitu. Nah, semisalnya saya sudah melebihi 54 juta dan saya single, itu sudah harus dikenakan pajak dan itu tarifnya itu disesuaikan dengan besaran atau nominal penghasilan yang saya dapatkan. Jadi begitu. Berarti untuk pendapatan orang, misalnya kita dapat gaji lebih dari 54 juta, Iya. itu berarti kita wajib bayar pajak, Iya. gitu. Oh, berarti Tetapi kalaupun di bawah 50 juta, 54 juta, itu kita juga harus melaporkan. melaporkan. Iya, tetapi di situ tidak ada yang namanya potongan pajak, tidak ada nominal pajak yang harus dibayarkan. Karena dia di bawah 54 juta sesuai dengan status wajib pajaknya. Berarti kalau orang yang mendapatkan kerja misalnya di suatu perusahaan gitu, mereka dapat gaji sebanyak itu gitu, itu seberapapun dia dapat punya pendapatan atau gaji wajib melaporkan berarti. Wajib melaporkan. Oke. Senggol masalah pajak ini tadi kan ada beberapa hal, ada namanya NPWP gitu. Iya. NPWP itu apa Mas? Jadi NPWP ini merupakan singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Oh, nomor pokok. Nah, di mana NPWP ini sangat berpengaruh lagi dengan namanya tarif pajak. Nah, perbedaan antara orang atau objek pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak itu sangat berbeda karena nanti tarifnya berbeda. Gitu. Nah, selain dengan penghasilannya tadi ada juga tarifnya. Nah, misalnya ya orang yang tidak memiliki NPWP, dia misalnya PPH. PPH itu dikenakan 0 sampai 50 juta dikenakan 5%. 5%. Nah, jika tidak memiliki NPWP, 5% itu lagi dikalikan dengan 6%, dikalikan dengan 120%. Jadi totalnya nanti dikenakan 6%. Nah, semisalnya lagi yang sudah memiliki NPWP, dia hanya kena 5% dari 0 sampai 50 juta penghasilan. Ini sih kalau penghasilan itu untuk dasar perhitungannya ada yang namanya DPP atau dasar pengenaan pajak. Itu DPP itu mungkin teman-teman misalnya yang udah mengenal pajak, mereka udah tahu ya DPP itu apa. Jadi DPP itu sebenarnya penghasilan keseluruhan atau dalam 1 tahun, misalnya untuk wajib pajak tetap atau pegawai tetap, itu kan biasanya dikalkulasikan selama 1 tahun. Nah, itu biasanya jika penghasilnya berapa selama 1 tahun dikurangi PTKP-nya tadi, statusnya dia. Nah, itu nanti dapatlah hasilnya untuk yang namanya DPP, dasar pengenaan pajaknya. Barulah itu dikalikan tarif-tarifnya nanti. Jadi kesimpulan kompleksnya membedakan di tarifnya. Iya, membedakan di tarifnya. Jadi kalau yang tidak itu tidak memiliki NPWP dikalikan 120% lagi. Jika sudah memiliki ya dasar pengenaan pajak itu sendiri itu langsung udah final dikenakan. Makasih Mas udah kasih ilmu nih beberapa tentang itu tadi. Nah kan tadi ada bahas PPN. Iya. Misal aku lagi belanja nih gitu, kelihatan kok ada PPN-nya gitu. PPN tuh apa sih Mas gitu? PPN tuh kalau PPN itu dia pajak tentang pertambahan nilai. Nah, jadi ada yang namanya barang-barang atau subjek pajak di mana di situ ada berbagai barang yang dikenakan PPN. Nah, untuk PPN itu sendiri yang namanya pertambahan nilai berarti ada tarif pajaknya di situ kena. Nah, itu juga disesuaikan dengan barangnya, subjek pajaknya. Nah, itu dikenakan karena itu emang sudah ditentukan oleh peraturannya. Makanya itu ada yang namanya PPN. Itu pun kita kalau belanja makanan biasanya ada kan, kita kena PPN. Dulunya 10% dan sekarang isunya naik jadi 11%. Itu pajak naik itu pengaruhnya apa sih? Pajak PPN naik? Kalau pajak pengaruh terhadap orangnya sendiri, terhadap
objek pajaknya itu kan kalau yang kemampuan di bawah rata-rata itu kan kurang ya, pasti akan komplain gitu. Tetapi kalau yang di atas rata-rata, penghasilan di atas rata-rata itu ya mungkin biasa-biasa saja begitu. Tetapi yang melatar belakangi untuk naiknya PPN ini sendiri sebenarnya tidak menentu ya, karena itu disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi dalam negara. Nah biasanya di sini ada namanya pembangunan. Nah itu kan kalau pembangunan kan kita lihat pembangunan butuh dana besar gitu, yang namanya pembangunan. Jadi di situ biasanya ada strategi dari pemerintah dinaikkan salah satu harga bahkan tarif dari PPN itu sendiri. Nah sekarang kan ada pembangunan yang namanya IKN. Iya kan. Nah mungkin itu salah satu mungkin. Tetapi juga ada juga daya beli dari warga negara Indonesia keluar itu mungkin lagi dikendalikan. Nah mungkin kita juga tidak tahu sebenarnya karena di sini juga kita belum memastikan ya, belum menerima informasi yang real apa sih alasannya kenapa PPN itu dinaikkan. Tapi umumnya sih ada alasan tertentu bahkan untuk pembangunan sih. Berarti pajak negara banyak jenis ya. Pajak negara banyak jenisnya, makanya pajak itu merupakan pendapatan terbesar negara. Tapi Indonesia masih banyak utang. Iya, emang Mana begitu. duitnya? Mungkin lah next aja Mas ya, soalnya kalau lari ke situ arahnya ada nanti tukang cilok lewat sensitif. Mungkin kan banyak nih orang yang belum tahu kita nih sebagai wajib pajak mau bayar pajak kemana, atau ada aplikasinya, atau caranya kemana gitu. Mau pajak motor, pajak rumah juga ada pajaknya ya. Iya, PBB. Terus barang Penghasilan. mewah juga kan banyak tuh. Kan masih banyak orang yang nggak tahu. Dia tahu kalau kita wajib bayar pajak, cuman caranya kan belum tahu. Iya. Untuk step by stepnya gimana gitu. Mungkin Mas bisa jelasin kemana bayarnya, caranya gimana gitu. Oke, kalau untuk kemana kita membayar itu juga disesuaikan dengan pajaknya. Nah, misalnya kita fokusnya di PPH dulu ya. Misalnya PPH nih, Iya. saya bekerja di sebuah perusahaan. Iya. Nah, di situ saya menerima gaji. Di situ ada slip gaji beserta dengan potongannya. Iya. Itu langsung dipotong oleh bendahara perusahaannya. Iya. Jadi kita sebenarnya sudah tidak membayar pajak karena di situ kita sudah dipotong gajinya langsung dari pajaknya, langsung dari bendahara perusahaan itu sendiri. Nah, akan tetapi yang menjadi kewajiban kita setelah membayar pajak dari perusahaan itu sendiri, itu kita harus melaporkan ke Dirjen Pajaknya. Itu kita sekarang ada SPT, surat pemberitahuan. Nah, di situ kita sebagai bukti bahwa kita telah membayar pajak gitu. Oke, berarti yang membayarkan itu yang melaporkan perusahaannya ya, Iya, kalau untuk PPH. PPH. Oh, itu kan aku pernah dengar juga ada kantor yang pernah aku kerja juga kan, mereka mau bayar pajak. Iya. Cuman kan itu melalui online kan. Untuk SPT bisa online, bisa langsung ya? Bisa. Kemarin sempet kan itu biasanya di akhir tahun kan bayarnya mereka. Iya, kalau misalnya untuk bayar pajak tahun 2021, nanti kita laporkan di bulan 1 sampai bulan 3 2022. Oh, kemarin Untuk wajib pajak orang pribadi. sempat mau ngelaporin kan. Iya. Itu perusahaan sih. Perusahaan melaporkan, cuman servernya down gitu. Servernya down nggak bisa. Katanya kalau setahu saya ya, kalau misal telat hari itu dikenakan sanksi atau denda. Apakah benar? Iya, betul. Sebenarnya kalau kita itu kan termasuk pelanggaran ya. Pelanggaran. Itu yang namanya pelanggaran ada sanksinya tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya dalam hal telat bayar, telat lapor, kurang bayar, ataupun tidak membayarkan gitu, itu kita kena namanya sanksi administratif. Itu ada nantinya denda, bunga, maupun kelebihan tambahan bayar begitu. Nah, karena itu juga bukan termasuk hukum perdana ya. Jadi kita tidak bisa langsung dihukum gitu loh, langsung kita hukum. Tetapi ada dalam konteks si wajib pajak memanipulasi datanya dalam pelaporan, dalam membuat data diri. Itu merupakan konteks hukum pidana. Jadi Karena- kita sudah bisa melalui jalur hukum begitu. Oke.
Tapi kalau dalam hal yang biasa, telat lapor itu ada sanksi administratifnya. Berarti adanya denda ya. Iya, denda. Ini misalnya aku eh, pendapatanku udah mewajibkan untuk bayar pajak Iya. gitu. Karena aku nggak di nggak di suatu company gitu kan, nggak kerja di perusahaan, tapi aku sebagai UMKM nih, gajiku pendapatanku udah cukup untuk bayar pajak. Tapi kan aku sebelumnya belum tahu bayar pajaknya kapan gitu kan. Tiba-tiba ada satu hal yang harus bayar pajak gitu. Tiba-tiba misal udah pendapatanku udah 40 juta atau 50 juta. Nah terus di kemudian hari aku mau bayar pajak, tapi udah lama ya nggak bayar pajak nih. Tiba-tiba mau bayar, itu salah atau gimana? Kalau semisalnya yang sebelumnya belum bayar ya. Sebelumnya itu kita mungkin kalau belum bayar itu ada sanksinya juga, sanksi administratif. Nah, jika sudah melebihi PTKP tadi, statusnya kita itu ada pajaknya. Itu nanti biasanya kita dikenakan sanksi 100.000 setelah jika telat gitu loh. Nah jadi kalau semisalnya nanti kita nggak tahu cara bayarnya, kemudian kita baru ingin membayar, itu kan kita namanya ada NPWP. Nah kalau kita belum memiliki NPWP, kita harus mendaftarkan dulu NPWP kita ke kantor DJP atau kantor pajaknya. Nah untuk prosesnya sendiri nanti kita bisa membawa berkas, kalau misalnya badan ya atau UMKM tadi, kita bisa membawa berkas tentang pendirian usaha kita, akta pendirian perusahaan. Nah ada juga tentang KTP dari direktur atau pengurus salah satunya. Karena kalau untuk NPWP itu menggunakan satu NIK. Satu NK. Iya betul. Nanti bisa didaftarkan di akun DJP, bahkan bisa secara online nanti masuk di akun www.pajak.go.id. Jadi teman-teman kalau yang belum mempunyai NPWP bahkan ingin membayar pajak, itu bisa mengunjungi website pajak yaitu www.pajak.go.id. Oke, mungkin teman-teman yang belum tahu tentang pajak itu bisa browsing dulu, terus bayar pajak ke link yang tadi. Mungkin lanjut aja ya Mas. Kan kita nih sebagai mahasiswa nih, mahasiswa banyak yang demo nih. Karena ya bukan demo sih, banyak isu karena fasilitas di negara kita masih kurang nih, karena kita udah bayar pajak nih, udah bayar pajak nih, cuman fasilitas masih kurang, jalan masih berlubang, terus fasilitas umum yang nggak dirawat oleh pemerintah. Tapi kita sebagai wajib pajak yang sudah bayar pajak merasanya ngeluh gitu. Iya betul. Pendapat Mas gimana? Menurut Mas gimana itu? Oke, kalau menurut saya ya, berkaitan dengan jika seseorang sudah merasa membayar pajak tetapi belum mendapatkan fasilitas atau pelayanan yang memuaskan ya bagi dirinya, itu sebenarnya kita lihat dulu yang namanya pembangunan di daerahnya. Karena kalau yang namanya pembangunan itu tidak langsung serta-merta langsung luas, yaitu ada pembangunan yang namanya pembangunan terpusat. Artinya pembangunan di mana pembangunan itu dapat mendatangkan hasil di kemudian harinya. Makanya kalau untuk pembangunan itu tidak langsung serta-merta secara luas ke desa-desa gitu. Makanya kalau pajak itu ada yang masuk ke APBD, anggaran pembelanjaan desa, pendapatan dan belanja desa itu masuk ke daerahnya. Kemudian ada juga PPN yang langsung masuk ke negara. Nah akan tetapi dari negara ini juga ada pendanaan ke daerahnya. Yang namanya nanti ada namanya alokasi. Ya, itu nanti masuknya ke pembelanjaan daerah juga. Masuknya ke dana daerah, nanti dari pemerintahan pusat itu diperincikan lagi ke berbagai kota atau kabupaten begitu. Jadi makanya sebenarnya kita kalau sebagai mahasiswa ya, kita tidak harus serta-merta aku sudah bayar pajak nih tapi aku belum bisa menikmati fasilitas gitu loh. Jadi kita harus melihat dulu, adakah pembangunan khusus di daerah kita gitu. Karena untuk anggaran itu nggak serta-merta banyak gitu loh. Jadi kita tidak bisa menuntut. Nah makanya kalau memang ada terindikasi ketidaksesuaian antara dana dengan pembangunan, itu bisalah langsung kita komplain gitu. Mungkin cukup itu ya, cukup kompleks ya. Sudah terrealisasikan untuk beberapa hal yang mungkin dipertanyakan oleh teman-teman. Untuk contoh tadi kan
dalam lingkup kecil aja lah. Iya. Kampus kan juga kayak gitu. Kita bayar SPP tapi fasilitas nggak ada. Mungkin ya pembangunannya dipusatkan dulu, baru yang dapat menghasilkan apa uang lagi gitu. Betul. Mungkin dilarikan ke situ. Tapi kita kan juga nggak tahu, pemerintah juga nggak tahu bagaimana bentuknya. Mungkin kita cukupin aja ya untuk pembahasan kali ini, karena kayaknya sudah kompleks banget juga. Terus ada beberapa hal yang mungkin teman-teman sudah tahu manfaat dari pajak juga, Jenis-jenis pajak sendiri, manfaat pajak juga. proses pembayaran, pelaporan, bahkan sanksinya tadi ya kita Iya. udah bahas. Mungkin Mas Adit mau promosikan Hima di sini nggak apa-apa. Kalau Hima ya, Iya, Hima. kalau Hima sendiri sih kita tidak perlu ya mempromosikan kepada pihak-pihak lain gitu. Karena kalau Hima Unmaha memang lagi terpusat di kampus, tetapi kalau untuk kerjasamanya memang sedang berusaha kerjasama dengan kampus-kampus luar. Oke. Jadi kita juga sudah masuk ke forum formasi DI. Oh, Di situ juga ada organisasi atau kampus-kampus lain di Jogja yang sudah tergabung dalam formasi DI. Jadi situ koordinasi kita antar sesama pemimpin dari berbagai universitas di Jogja. Berarti komunitas akuntansi ya? Iya, betul. Jadi nanti tinggal bagaimana SDM di kampus kita memahami tentang akuntansi sendiri, itu yang penting. Karena yang namanya akuntansi ini ada teori, ada praktikal langsung. Karena kita langsung berkaitan dengan pajak, proses pajak, ada praktikum pajak, praktikum audit gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir sih untuk akuntansi berkaitan dengan nominal uang banyak gitu kan. Mungkin teman-teman takut gitu di luar sana. Tapi sebenarnya kita itu cuma sebagai basic gitu. Karena nanti dunia kerjanya kita menggunakan komputer, Iya. bukan hitung manual. Benar sekali. Emang seperti itu ya, kalau dunia kerja sama di kampus itu Iya. beda banget. Karena kalau di kampus kita di Nggak ada kampus praktek. itu harus teliti Iya. cara perhitungannya, bagaimana prosesnya itu. Cuman di situ cuma basic doang. Tapi untuk dunia kerjanya kita nanti gunakan aplikasi. Kita kan tinggal masukkan rumus, selesai penjumlahan sampai bawah, penjumlahan ke samping gitu selesai. Mungkin itu cukup menarik kalau teman-teman mau gabung ke tadi formasi DI ya. Formasi DI dan Hima sendiri. Hima sendiri. Mungkin teman-teman yang belum tahu tentang pajak pengen gabung ke sini boleh, atau Hima juga sudah memiliki ini organisasi di dalamnya, yaitu bagian relawan pajak sendiri, perpajakan. Jadi yang berkaitan dengan kegiatan perpajakan kita usahakan ikut berpartisipasi jika ada informasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat DIY gitu. nanti bisa follow IG Bima di sini. Nanti di sini nggak apa-apa yang edit yang agak repot, nggak apa-apa. Nanti di sini juga ada IG HMF. Mungkin cukup sekian ya Mas Adit. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Bisa Terima kasih kembali Mas Arif. berbagi informasi juga untuk teman-teman. Terima kasih juga yang nanti nonton, karena belum nonton kalau sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.